Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membahas tentang amalan dan tata cara bagaimana mendamaikan dua istri dalam satu rumah. Ya, ini sangat fenomenal ya. Ada istri dalam satu atap, dalam satu rumah yang sering bertengkar. Kemudian seorang suami ingin mendamaikannya, itu bagaimana tata caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Bertemu lagi dengan channel yang membahas tentang amalan-amalan ilmu hikmah yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu urusan rumah tangga, istri minta cerai, suami kabur, pasangan menjauh, atau mungkin anak kabur, dan lain sebagainya. Termasuk juga membahas tentang amalan-amalan penglaris dagang, bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Mungkin Anda seorang karyawan ingin dicintai atasan atau rekan-rekan yang lainnya. Dan juga channel ini membahas tentang amalan-amalan untuk kehidupan sehari-hari seperti hal yang sangat kita butuhkan, yaitu pelunasan hutang, kelancaran rizki, dan lain sebagainya. Semuanya dibahas tentang amalan, bacaan, tata cara, tentang bagaimana cara penggunaannya. Semuanya dibahas dalam channel Majmu'atul Hikam. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membahas tentang amalan dan tata cara bagaimana mendamaikan dua istri dalam satu rumah. Ya, ini sangat fenomenal ya. Ada istri dalam satu atap, dalam satu rumah yang sering bertengkar. Kemudian seorang suami ingin mendamaikannya, itu bagaimana tata caranya. Nah, video kali ini terinspirasi saya buatkan dikarenakan ada seorang suami yang berkonsultasi kepada saya memiliki dua istri. Katanya istrinya suka saling marah, suka saling cemburu dalam satu atap, Masya Allah. Kemudian seorang suami tersebut menanyakan bagaimana cara untuk supaya mendamaikan istri tersebut. Nah, ini ada hal yang sangat baik. Jangan sampai kedua istri ini saling bertengkar, saling marah-marahan. Ini dosa ya, tidak boleh. Jadi seorang suami ini yang memiliki dua istri ini ingin mendamaikan. Ini niatnya baik ya, subhanallah. Ini adalah supaya dua-duanya saling bisa bersilaturahmi. Ini niat yang sangat mulia ya, kalau saya lihat, supaya keduanya tidak bertengkar, tidak saling memusuhi, dan lain sebagainya. Intinya adalah supaya kita saling mencintai, menghormati, dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, ini terkadang saya lucu juga ya. Dan ini bukan baru pertama kali ada seorang suami yang ingin mendamaikan istrinya dalam satu atap supaya tidak bertengkar. Ini terkadang saya merasa lucunya begini, saya aja istrinya cuma satu ya. Jadi saya aja satu gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak yang konsultasi kepada saya untuk mendamaikan istrinya. Ada yang ya dua, ada yang satu rumah, ada yang berbeda rumah. Nah, ini adalah hal-hal yang memang sebetulnya buat saya sangatlah lucu ya. Saya aja satu istrinya gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ilmunya sudah disiapkan oleh para ulama hikmah ya. Kita sampaikan pada kesempatan ini bagi Anda yang mungkin yang juga membutuhkan ilmu ini, yang juga membutuhkan amalan ini, silahkan Anda amalkan, dan tata caranya insya Allah akan saya sampaikan pada kali ini. Akan tapi untuk menyimak video ini, untuk menyimak video sebuah amalan, jangan di skip-skip supaya nanti tata caranya betul, amalannya betul, dan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang memang ada yang malas, yang menyimak semuanya, ingin langsung saja ke amalan. Tata caranya ini, terkadang ada amalan atau tata cara yang terlewat kalau sekiranya kita menonton videonya di skip-skip ya. Jadi usahakan tonton videonya secara utuh.
Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita mungkin yang membutuhkan ya. Ya. Baik. Pada sekitar beberapa waktu yang lalu, saya kedatangan seorang suami yang memiliki 2 istri yang sering bertengkar dalam satu atap, dalam satu rumah ya. Beliau meminta solusi kepada saya bagaimana supaya keduanya saling harmonis, saling menghargai, tidak saling bertengkar, tidak saling cemburu. Tata cara yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal ini adalah silahkan Anda siapkan air 1 botol ya, boleh 1 botol, boleh 1 gelas. Air tentunya air putih, jangan air comberan ya. Air putih yang bisa diminum tentunya yang sudah dimasak. Anda siapkan air misalkan 1 botol ya. 1 botol aqua lah ya. 1 botol aqua. Kemudian yang perlu Anda persiapkan kembali adalah silahkan Anda berwudu. Kemudian dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, silahkan Anda bertawasul dulu. Tentunya supaya lebih afdol bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacakan Fatihah 1 kali, kemudian kepada rajanya wali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz, bacakan 1 kali Al-Fatihah, kemudian bacakan juga Al-Fatihah kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ini adalah wali kutub dari Kalimantan Selatan. Kemudian bacakan juga Fatihah kepada Kiai Ishaq Al-Hamil ya, pengarang kitab Asrarul Hikmah ya. Kemudian setelah itu silahkan Anda bacakan Fatihah kepada target. Nah, siapa nih istrinya nih yang sedang bertengkar? Mungkin yang pertama misalkan namanya adalah Aminah. Aminah binti, ingat bintinya ke ibunya ya. Aminah binti ibunya. Ibunya siapa namanya? Misalkan Aminah binti Tuti misalkan. Kemudian istri yang kedua juga sama, dibacakan Fatihah 1 kali ya, masing-masing 1 kali, mau sekaligus misalkan khususun ila ruhi wa jasadi, istri pertama namanya binti kepada ibunya, kemudian khususun ila ruhi wa jasadi, istri kedua binti juga kepada ibunya. Silakan Anda bacakan Fatihah 1 kali. Setelah itu silahkan Anda bacakan surah Al-Insan. Surah Al-Insan ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Nah, itu adalah ayat, sebenarnya ayatnya seperti itu, akan tetapi dalam prakteknya kita bacakan seperti ini. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Nah, jadi kalimah sami'annya kita baca 7 kali, lalu langsungkan basiro. Saya ulangi cara membacanya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Nah, itu dibaca, itu hitungan 1 kali ya. Kalau seperti itu dihitung 1 kali, dibaca sampai 11 kali seperti itu. Jadi seperti yang barusan saya sampaikan, saya contohkan, itu dihitung 1 kali. Silahkan Anda ulangi sampai 11 kali seperti itu. Lalu Anda tiupkan ke air yang akan kita kasihkan ke target ya. Kita tiup. Tata cara sebelum meniupnya seperti ini. Jadi silakan Anda bacakan tawakkalu ya khuddama hadhil asma, hadir 3 kali. Kemudian Anda tarik nafas, ucapkan Allahu Akbar 1 kali, baru tiupkan ke botol tersebut. Nah, seperti itu. Tapi otomatis ya, ini tutupnya dibuka dulu ya. Ini karena ini bukan praktek asli ya. Ini tutupnya dibuka dulu. Anda tarik nafas, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Tiupkan ke airnya. Itu ayat yang harus kita baca
tahap pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua, silahkan Anda baca surah Al-Anfal ayat 62 sampai 63 ya. Ayatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallahu huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Nah, itu surah Al-Anfal ayat 62 sampai 63. Silahkan Anda baca seikhlasnya dengan hitungan ganjil. Mau 3 jangan 1 ya. Kalau 1 mungkin kepalitan ya. Masa kita ingin mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala tapi bacaannya malas-malas, yang minimal 3 lah. Yang penting ganjil. 3, usahakan 5 jangan dipakai ya lah. Dari 3 itu langsung ke 7 ya. Para ulama hikmah biasanya jarang memakai 5. 3, 7, 9, 11. Yang penting Anda ikhlas, bacakan seikhlasnya, usahakan hitungan ganjil. Anda bacakan seikhlasnya dengan hitungan ganjil ya. Usahakan sangat-sangat ikhlas. Kemudian Anda sama seperti itu, tawakkalu ya khuddama hadhil asma, hadir 3 kali, kemudian tarik nafas, ucapkan Allahu Akbar 1 kali, tiupkan ke air. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa? Nah, kita berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu, damaikanlah kedua istri hamba ini ya Allah, misalkan seperti itu. Silakan Anda berdoa kepada Allah mau seperti apa. Yang jelas ini adalah niatnya niat yang sangat baik ya, untuk mendamaikan, bukan untuk memecah belah atau menjadikan sebuah permusuhan, bukan. Nah, setelah itu baru Anda berikan ke target, baik itu istri pertama maupun istri kedua. Akan tetapi sebelum memberikannya, ada tata cara yang tidak bisa saya sampaikan pada video ini dikarenakan takutnya banyak pemirsa yang memang belum paham tentang ilmu-ilmu hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Ada tata cara yang tersembunyi ya, yang tersembunyi. Jadi ketika Anda ingin mungkin mengamalkan tata cara ini, silahkan Anda hubungi dulu atau meminta dulu petunjuk bagaimana caranya. Silahkan Anda hubungi dulu nomor yang ada di deskripsi video. Silahkan Anda cari nomor saya di deskripsi video dan silahkan tanyakan bagaimana cara pemberiannya ya. Karena tidak bisa saya sampaikan pada video ini dikarenakan takut ada banyak pemirsa yang memang tidak paham tentang hal-hal seperti ini ya. Baik, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan juga tidak lupa saya doakan mudah-mudahan ya bagi Anda yang mungkin memiliki hutang, memiliki masalah-masalah yang sangat berat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera berikan jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup video ini, bagi Anda yang mungkin ingin memesan kitab Rawatibul Hikmah, kitabnya seperti ini yang versi warna kuningnya ya. Ini kecil sekali kitabnya, akan tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Di dalam kitab Rawatibul Hikmah ini banyak amalan-amalan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini cukup kita baca saja. Di dalam kitab ini sudah disusunkan bacaan apa saja yang harus kita baca setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, asar, maghrib, sampai isya. Ini sudah disusunkan. Jadi kita tinggal baca saja ya. Tidak usah puasa, tinggal baca saja, subhanallah. Nah, apa sih keutamaan dari kitab Rawatibul Hikmah ini? Di antara keutamaan Rawatibul Hikmah ini, apabila kita mengamalkan amalan ini, yang pertama, kita akan diberikan keluasan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dikarenakan di sini ada amalan-amalan tentang penarik rezeki yang sangat dahsyat ya. Kemudian apabila kita mendapatkan sebuah masalah yang sangat berat, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung menolong kita. Nah, ini ada amalan yang ketika kita mendapatkan sebuah masalah yang berat, maka langsung Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Kalau Allah sudah menolong kita, apa sih yang sulit ya? Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada sebuah amalan yang memang disusunkan oleh para ulama. Apabila kita mengamalkan amalan ini yang sudah disusun dalam kitab Rawatibul Hikmah ini, kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala apabila
kita pakai pagi, maka sore akan Allah kirimkan lagi. Waduh, jadi seperti ulama menerangkan, apabila kita mengamalkan amalan ini, maka rezeki itu seperti halnya seseorang lelaki yang mencukur kumis dan jenggotnya di pagi hari, kemudian sore sudah pada tumbuh lagi. Nah, seperti itu. Ini ada amalan seperti ini, subhanallah. Jadi kalau seorang lelaki mencukur kumis, kemudian mencukur jenggotnya pagi-pagi, sore-sore itu sudah pada tumbuh lagi nih, kayak saya ini nih. Kalau pagi dicukur, ini sore sudah pada tumbuh lagi. Nah, rezeki kita tuh seperti itu, Masya Allah, kalau kita mengamalkan amalan ini. Jadi tidak lama sebelum habis Allah tambah, sebelum habis Allah tambah. Kemudian ini ada amalan supaya dompet kita tidak ketelatan uang. Waduh, Masya Allah ya. Ini sudah disusunkan oleh para ulama. Dan tidak hanya itu, ternyata dalam kitab Rawatibul Hikmah disisipkan amalan-amalan supaya kita mendapatkan keselamatan. Tidak hanya di dunia, akan tetapi keselamatan di akhirat. Ini yang lebih penting. Buat apalah kaya di dunia, akan tetapi di akhirat kita mendapatkan kecelakaan. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita Rawatibul Hikmah ini sangatlah penting, sangatlah bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan ada sebuah amalan di sini yang apabila kita baca, kita jarak, kata ulama, jarak kita dengan surga itu hanyalah kematian. Waduh, ini kalau kita mengamalkan amal ini, jadi sangat dekatlah jarak kita dengan surga. Jarak pemisah kita dengan surga itu hanya kematian saja. Masya Allah, ini sangat penting ya kita amalkan. Kemudian apabila kita mengamalkan kitab Rawatibul Hikmah ini, kita akan dipastikan husnul khotimah ya. Ini bisa dipastikan karena apa? Karena amalan ini sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Apabila kita mengamalkan amalan ini, maka kita akan dijaga dari su'ul khotimah dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Syaratnya adalah dawam ya. Ini yang menjamin bukan ulama, bukan wali, tapi langsung Allah. Masya Allah, ini dalam hadis qudsinya ya. Kemudian ada juga penahan teluh di sini ya. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir, dari teluh, gangguan-gangguan, kezaliman orang-orang yang zahir dan batin, dari gangguan-gangguan orang yang zahir. Gangguan-gangguan orang zalim baik secara zahir dan batin, ini kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam kitab ini tidak kalah menariknya, ada amalan untuk supaya kita dilunaskan hutang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bagi Anda yang mungkin banyak hutang, sulit untuk melunasinya, silahkan Anda amalkan kitab Rawatibul Hikmah ini secara istiqomah ya. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwasanya istiqomah itu adalah lebih baik, khairun min alfi karomah, lebih baik dari 1000 karomah. Masya Allah. Juga tidak lupa saya sampaikan bahwasanya ketika kita mengamalkan amalan dari kitab Rawatibul Hikmah ini, kita akan bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus kita pergi ke makbarahnya Rasul. Masya Allah, tanpa harus kita pergi ke Madinah ya, ziarah ke sana mungkin jauh, ongkosnya mahal. Nah, di sini ada sebuah amalan yang apabila kita baca, kata Abah Guru Sekumpul, maka bagi orang yang kasyaf, bagi orang yang mungkin melihat kita secara kasyaf, kita ini tiba-tiba ada di makbarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya sebuah kesaktian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu hikmah dari kitab Rawatibul Hikmah ini. Kemudian di sini juga ada sebuah amalan yang ketika kita sedang berdagang, mungkin memiliki bisnis, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memperlancar usaha Anda, memperlancar rezeki Anda, memperlancar bisnis Anda, dijauhkan dari kezaliman orang-orang yang akan menjahati Anda dalam bisnis, dalam dagang dan lain sebagainya. Ini sudah lengkap ya. Untuk pelunasan hutangnya ada, dan juga ada amalan-amalan untuk keharmonisan rumah tangga, penarik pasangan, dan juga untuk mahabbah umum, mahabbah khusus, menarik pasangan, menarik jodoh yang mungkin belum punya pasangan. Di sini juga sudah dilengkapi ya. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kita Rawatibul Hikmah ini tanpa puasa, cukup dibaca dan diamalkan saja secara istiqomah. Bagi Anda yang mungkin ingin memesan kitab Rawatibul Hikmah ini, silakan Anda hubungi di nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, dan tidak lupa saya doakan bagi Anda yang mungkin sedang dililit hutang dan mungkin Anda yang sedang menghadapi masalah yang sangat luar biasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.